sekalian, ya. Dan pada kesempatan malam ini yang pertama saya akan menyampaikan tentang tuntunan ibadah, yaitu tentang ibadah sholat. Kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam pengabdian kita kepada Allah, dalam beribadah kita kepada Allah adalah dengan melaksanakan sholat, dengan melaksanakan sholat itu yang 5 waktu. Setelah Rasulullah Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit Sidratul Muntaha dengan membawa keputusan dari Allah, yaitu sholat wajib 1 hari 1 malam adalah dengan melaksanakan sholat fardu baik dari subuh sampai isya, atau dia mengatakan duhur ya sampai subuh. Para jamaah yang Allah muliakan, jadi kita umat Nabi Muhammad ini dalam pengabdian kita kepada Allah, beribadah kepada Allah adalah dengan melaksanakan sholat, ya, dengan melaksanakan sholat atau mendirikan sholat yang 5 waktu. Nah, para jamaah sekalian yang Allah muliakan, ketika kita akan melaksanakan sholat itu Rasulullah menjelaskan bahwa kita tidak mungkin sholat sebelum kita bersuci. Sebelum kita bersuci, yaitu apa? Berwudu. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, kemudian didukung dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara wudunya Rasulullah, ya, bagaimana kemudian kita bisa mengambilnya, bisa mengamalkannya, menyontoh dari Rasulullah. Dipadu antara surat Al-Maidah ayat yang ke-6 dan hadis-hadis Rasulullah tentang wudu. Allah berfirman, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa falam yajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ila akhir. Ayatnya agak panjang, 1 ayat tapi panjang. Surat ini Al-Maidah ayat yang ke-6, intinya idza kuntum ila sholati, apabila kita akan melaksanakan sholat, akan mendirikan sholat, akan mengerjakan sholat, ya, faghsilu wujuhakum. Kalau dalam Al-Maidah, ya, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah. Apa itu wujuhakum? Tangan, kaki, muka, kepala, apa ban? Wujuhakum, muka atau wajah, ya. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kamu, wajah kita, ya. Ini yang pertama. Kok bukan tangan dulu, ya, bukan ke kumur, tapi faghsilu wujuhakum wa aydikum, ya, ilal marafiqi, sampai sini, ya. Famsahu bi ru'usikum, sapulah kepala kita, ya. Jadi menyapu, bukan ngepel tapi menyapu, ya. Nah, ila akhir itu diantaranya intinya surat Al-Maidah itu adalah dengan memerintahkan dari Allah yang tadi awalnya
panggilan Allah kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza kumtum ila sholati faghsilu ila akhir. Itu para jamaah sekalian. Karena dengan wudhu itu, bersuci itu salah satu cara dalam melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan hati, dengan badan yang bersih. Selain hati, kemudian badan kita suci dan bersih dengan berwudu. Itu para yang sekalian. Kemudian tadi, bagaimana caranya wudu Rasulullah? Banyak sekali. Ini hanya sebagai pengantar saja ya. Jadi dipadu antara surat Al-Maidah dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang namanya famsahu biruusikum, apa itu? Mengusap atau apa? Menyapu kepala ya. Jadi nyapu kepala bukan rambut ya. Bagi yang botak sudah barang tentu kan apa namanya kena air langsung ya. Jadi menyapu. Jadi bukan sekedar apa? Maaf, bukan sekedar ini air begini ya. Bukan, tapi menyapu, karena famsahu menyapu atau mengusap kepala ya itu. Kemudian tangan kanan 3 kali ya. Jadi bukan begini, kanan sekali, kiri sekali, kanan lagi 2 kali, kiri 2 kali, kanan 3 kali, kiri 3. Bukan begitu. Kanan semua 3 kali, kiri semua 3 kali. Begitupun kaki. Kaki kanan dulu 3 kali, bukan gantian 1 1 2 2 ya. Langsung kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ini cara wudu yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu baru kita melaksanakan sholat ya. Nah, sholat. Jadi pengabdian kita kepada Allah ada sholat yang 5 waktu tadi. Nah, kemudian bagaimana tata cara sholat kita ya? Maka kita kembali merujuk kepada contoh yang baik bagi kita, bagi umatnya Rasulullah adalah ya Rasulullah. Jadi tata cara sholat kita mengikuti sunnah Rasulullah dengan berbagai macam ya, hadis-hadis yang begitu sahih yang menuntun kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Dari mulai takbir sampai salam itu jelas ya. Di dalam hadis-hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nah, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Inna awalu ma yuhasabu min abdi yaumal qiyamah as-sholah. Sesungguhnya yang pertama-tama pada seorang hamba akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Faman soluhat soluha sairu amalihi. Barang siapa yang sholatnya benar, baik sesuai dengan contoh Rasulullah, sairu amalihi, maka dia akan untung seluruh amalnya, akan benar seluruh amalnya. Faman fasadat, barang siapa yang rusak sholatnya, fasada sairu amalihi, maka rusaklah seluruh amal-amal yang dikerjakan oleh kita. Maka hati-hati, sholat itu adalah tolok ukur diterimanya amal kita, adalah sholat. Jadi bukan haji atau umroh, bukan baca Qur'annya, bukan hijrahnya, bukan jihadnya, bukan yang lainnya, tapi sholatnya dulu yang dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, sholat jangan asjad, apa asjad? Asal jadi, asal biasa aja ya. Berdirinya bagaimana ya, duduknya bagaimana, enggak begitu. Seperti ruku ya, ruku itu yang sempurna adalah begitu kita ruku ini, kalau gelas ditaruh di atas punggung itu enggak jatuh, maka rukunya sempurna ya. Kemudian sujud, bagaimana sujud yang sempurna? Ini kedua jari itu rapat ya, kanan dan kiri juga rapat ya. Kemudian ada 7 anggota sujud. Ini 1, jidat dahi dengan tulang tulang hidung jadi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anggota sujud ya. Kemudian ketika kita sujud, ini tangan enggak nempel begini, enggak nempel ke lantai, tapi diangkat. Nah,
Ternyata sholat tidak asal kemauan kita. Sholat itu sudah ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu para jamaah sekaliannya, ini masih pengantar bagian pertama tentang sholat, ya. Yang pertama, wudhu yang baik mengikuti sunnah Rasulullah, dan sholat yang baik mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.